Hari ini kita akan menggenapi materi kemarin adalah adab sopan santunnya orang yang hendak sholat berjamaah. Sekali lagi, adab atau sopan santunnya orang yang akan sholat jamaah. Sholat itu ada dua macam. Tidak sedap kan? Bau mulutnya tidak sedap. Makanya Rasulullah memakruhkan makan makanan sejenis pete yang menimbulkan bau mulut. Kenapa? Pas jejer begini, sama-sama baca Fatihahnya, kasihan sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluk Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sekali lagi alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sholat di saat matahari di tengah-tengah atau di atas kepala, atau jikalau kemudian dijelaskan lebih panjang adalah saat antara benda dengan bayangannya sama. Itulah saat kita melaksanakan sholat zuhur. Dan sholat zuhur itu terasa begitu penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri menjanjikan buat kita sholat zuhur ini, jika kemudian zuhur kita genapi dengan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, sesuai dengan janji Rasulullah, man hafadha ala arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'dahu harramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang bisa menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Maka inilah yang terasa begitu penting, bahwa sholat zuhur yang kita kerjakan ini juga begitu penting. Karena ancaman buat orang yang meninggalkan sholat zuhur itu juga tidak tanggung-tanggung. Sekali lagi, ancaman buat orang yang meninggalkan sholat zuhur itu juga tidak tanggung-tanggung. Maka bagaimana ancaman siapa yang meninggalkan sholat subuh, ancaman orang yang meninggalkan sholat zuhur, ancaman orang yang meninggalkan sholat asar, maghrib, dan isya. Itu seluruhnya ada ancamannya, termasuk ancaman buat orang yang meninggalkan sholat zuhur. Sebaliknya, orang yang mengerjakan dan kemudian menggenapi sholat zuhurnya dengan qobliyah ba'diyah, maka Allah pun akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Kemarin kita sudah menyampaikan materi tentang bahwa pertama kali yang akan Allah adili itu adalah sholat. Hari ini kita akan menggenapi materi kemarin adalah adab sopan santunnya orang yang hendak sholat berjamaah. Sekali lagi, adab atau sopan santunnya orang yang akan sholat jamaah. Sholat itu ada dua macam. Yang pertama adalah sholat sunnah, yang kedua adalah sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu sangat dianjurkan kalau kita tinggal di rumah, adalah sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Kenapa? Supaya rumah kita ini terang benderang. Terangnya rumah yang dibacakan Al-Quran, terangnya rumah yang dibuat sholat, maka malaikat akan melihat terangnya rumah kita ini seperti bintang gembintang yang ada di langit. Terangnya pun akan menembus
cakrawala langit dan malaikat pun akan menyaksikan itu. Karena itu Rasulullah memerintahkan, terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Untuk sholat wajib sangat dianjurkan, diutamakan untuk dilaksanakan di masjid. Maka penerima manfaat itu tentu sangat dianjurkan untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu, mulai isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Namun juga demikian, tata krama sopan santun untuk berangkat ke masjid agar seluruhnya mendapatkan fadilah keutamaan, maka sebelum berangkat ke masjid syarat sahnya sholat harus dipenuhi dulu. Sekali lagi, syarat sahnya sholat harus dipenuhi dulu. Apa syarat sahnya sholat itu? Badan, pakaian, dan tempat ini harus suci dari najis dan bersih dari kotoran. Harus bersih dari dan suci dari najis dan kotoran. Baju yang kita pakai pun harus bersih. Tubuh ini pun harus bersih. Maka berdosa jikalau berangkat ke masjid bawa baju najis, bawa baju kotor. Kenapa? Baju yang kotor, baju yang najis bukan hanya mengotori tempat kita sholat. Kalau tempat kita sholat ini kotor dan najis, maka menyebabkan orang yang sholat di dalamnya tidak sah. Karena tempat itu untuk sahnya sholat harus suci. Bagaimana kalau tempat sholat kita najis, maka menyebabkan sholat kita tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah, maka sholat kita batal. Apa ciri? Ciri baju yang bersih itu, baju yang bersih itu adalah baju yang tidak bau. Kalau bajunya bau, jelas baju itu kotor. Apa ciri badan ini bersih? Ciri badan yang bersih itu adalah badan itu tidak bau. Nah, bagaimana nanti mulai besok kalau penerima manfaat ini bajunya bau, tubuhnya bau, mari tetap jamaah, cuma tempatnya beda. Yang bersih, yang bajunya tidak bau, yang tubuhnya tidak bau, tetap sholat di dalam. Yang bajunya bau, tubuhnya bau, sholat di serambi. Yang laki-laki di soft depan, yang perempuan soft belakang. Kenapa? Biar nggak ganggu yang lain. Jangankan baju yang kotor dan najis, jangankan tubuh yang kotor dan najis, mau berangkat sholat kemudian makan pete. Tahu pete? Pete itu apa? Pete itu bentuknya kayak jengkol. Pete itu buahnya seperti buah lantoro tapi besar-besar. Lah, orang yang baru makan pete itu tentu bau mulutnya tidak sedap kan? Bau mulutnya tidak sedap. Makanya Rasulullah memakruhkan makan makanan sejenis pete yang menimbulkan bau mulut. Kenapa? Pas jejer begini, sama-sama baca Fatihahnya, kasihan sebelahnya. Dan itulah yang menyebabkan tidak khusyuknya orang yang ada di sebelahnya. Wong makan pete yang halal, mau berangkat sholat makan pete aja makruh. Apalagi tubuh yang kotor dan bernajis. Karena itulah sopan santun yang pertama adalah jaga kebersihan badan dan pakaian sebelum berangkat ke masjid. Nah, diutamakan udah bebersih di kamar masing-masing. Di kamar masing-masing kan sudah ada kamar mandinya ya, betul.
ada kamar mandinya. Lah di kamar masing-masing itu ambil wudhu, mandi dulu. Kalau tidak sempat mandi ya ganti baju yang bersih. Bajunya, tubuhnya yang bau keringat, mandi dulu, dibersihkan dulu. Habis itu ambil wudhu. Kalau sudah demikian akan mendapatkan fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Apa fadilah yang dijanjikan Rasulullah? Man tawaddo'a fa ahsanal wudhu, siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya atau menyempurnakan wudunya, berarti orang itu sudah ambil wudu di tempat masing-masing. Tsumma kharaja ilal mushola, kemudian setelah ambil wudu itu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid. Tsumma kharaja ilal mushola, kemudian dia keluar ke masjid, ke tempat sholat. Berarti kalau tsumma kharaja ilal mushola, kemudian dia keluar menuju ke tempat sholat, berarti apa? Orang itu sudah ambil wudhu duluan. Lam yahrujhu, dia tidak keluar ke mushola itu illa sholat, kecuali hanya untuk sholat. Maka janji Rasulullah, lam yahtu khutwatan, tidak ada satu langkah kakinya illa rufi'at lahu darajah, kecuali dengan satu langkah kaki itu Allah akan mengangkat derajatnya. Wa utabihan anhu sayi'ah, dan setiap langkahnya itu akan diampuni dosanya. Lah kalau dari kamar berapa mas? Ditaruh di kamar berapa? Kelas berapa? 4 apa 3? Kelas berapa? Kelas 3. Ini kelas 3 juga. Ini kelas 3 semua ini. Betul, kelas 3 semua. Maka dari kamar kelas 3 berangkat ke sini itu lebih dari 100 langkah itu. Balik lagi 100 langkah berarti 200 langkah. Maka Allah akan mengangkat derajatnya 200 dan mengampuni dosanya yang 200. Itu kalau terus menerus, maka ini menjadi hal yang penting dalam rangka apa? Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nyampe di masjid, lepas sandal yang kiri dulu. Namun setelah lepas sandal tetap berdiri di atas alas kaki, kemudian lepas sandal yang kanan, maka kaki kanan masuk ke lantai masjid. Masuk ke lantai masjid. Masuk ke lantai masjid sambil membaca doa, Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Allahumma, ya Allah, iftah, bukalah li untukku abwaba, pintu-pintu rahmatika, rahmatmu. Berarti begitu masuk masjid dengan kaki kanan loh, dengan kaki apa? Dengan kaki apa? Dengan kaki kanan sambil membaca Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan sebelum iqamah masuk langsung sholat tahiyatul masjid, sholat hormat masjid. Nah, ini apa janjinya Rasulullah? Kalau sudah istiqamah sholat ini, maka ini termasuk orang-orang yang pada hari kiamat nanti akan dapat naungan Allah. Tidak akan kemanasan nanti di akhirat nanti. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang rindu ke masjid tidak akan mendapatkan panasnya terik matahari yang sangat menyengat ketika hari kiamat itu. Karena orang yang selalu rindu ke masjid, orang itu akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah. Akan dipayungi oleh Allah di hari kiamat nanti sehingga tidak kepanasan. Orang yang tidak dapat payung itu kepanasannya sampai kulit ini meleleh seperti es kena sinar matahari mencair, saking panasnya meleleh sampai
tubuh ini meleleh saking panasnya. Dan orang yang rindu ke masjid itu akan, nah setelah itu baru kemudian sholat qobliyah. Kalau zuhur qobliyah zuhur, kalau asar qobliyah asar. Masih ada waktu untuk zuhurnya. Wiritannya ini, pujiannya ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ayo, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Syukur-syukur zuhur begini baca itu dibaca 100 kali. Ini salah satu doa mohon untuk dilapangkan rizkinya. Sekali lagi, itu adalah doa atau zikir yang dibaca saat sholat zuhur untuk mohon dilapangkan rizkinya. Kalau subuh apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100. Itu salah satu zikir mengetuk pintu langit mohon untuk dilapangkan rezekinya. Kalau asar, zikirnya Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri. Apa zikir ini? Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Kalau maghrib apa yang dibaca? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amri, dan seterusnya. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3 dibaca 7 kali tok. Kalau Isya, ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq, ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq 100 kali. Nah, inilah dalam rangka apa? Menggenapi, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rezeki buat kita, sehingga kehidupan yang sangat singkat ini Allah betul-betul membentangkan rahmat dan ridhonya, dikasih kesehatan jasmani rohani, lahir batin, tetap semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk pengantar semuanya ya. Nanti mulai besok syaratnya apa tadi? Baju dan badan harus apa yang mencari rumus ya, Pak? Ya, nanti aja ya, dijawab nanti. Jadi syaratnya apa masuk masjid? Baju dan badan wajib bersih. Yang tidak bersih boleh ikut sholat tapi tidak boleh masuk, nanti akan mengotori dalamnya masjid, nanti akan kasihan yang lain, tidak khusyuk. Wong jangankan baju dan tubuh yang kotor, wong sebelum berangkat ke masjid makan pete aja makruh. Apa itu makruh? Jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan tidak dapat apa-apa. Tidak makan pete, makanya kemudian gosok gigi sebelum sholat itu sunnah, bahkan buat Rasul wajib. Bersiwak, membersihkan gigi dengan bersiwak itu bagi Rasul wajib, tapi bagi umat Rasulullah itu adalah sunnah yang sangat dipentingkan. Supaya apa? Supaya bau mulutnya itu tidak mengganggu
kanan kirinya, sehingga semuanya bisa sholat dengan khusyuk, sholat dengan tenang. Saya pernah satu ketika di masjid ada jamaah kelek yang wapek banget. Wah, itu mau muntah saya. Apek itu bukan hanya sekedar apek banget, tahu apek? Sampai mau muntah. Lah itu akhirnya apa? Sholat enggak tenang, sehingga habis itu dang mari, apalagi kemudian ditambah imamnya bacanya panjang banget. Lah, dang mari. Makanya syaratnya adalah kalau mau masuk masjid, bajunya harus bersih, tubuhnya harus biar tidak berdo. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah lahir batin dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Fatah, wahai Zat yang membuka segala pintu rahmat, segala pintu kebaikan, segala pintu kebajikan, keselamatan, kebahagiaan dunia hingga akhirat. Ya Allah, hari ini kami bersimpuh bermunajat memohon pinta kehadirat-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami semua untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridai. Bimbinglah kami semua ya Allah untuk tetap bersemangat beribadah, mengabdikan diri kami kepadamu. Bimbinglah kami semua ya Allah untuk mampu menapak kehidupan kami dengan keridhaan-Mu, menjauhi seluruh larangan-larangan dan mengerjakan seluruh apa yang menjadi titah perintah-Mu ya Allah, serta titah perintah baginda Muhammad SAW. Dan bimbinglah kami semua ya Allah untuk tetap menjadi umat Rasulullah SAW, tegak ibadah sholat 5 waktu kami ya Allah, tegak puasa kami, tegak amal ibadah baik sunnah maupun wajib, baik wajib maupun sunnah-sunnahnya ya Allah, tetap berperilaku baik terhadap sesama dan budi pekerti yang luhur. Dan bimbinglah kami semua untuk senantiasa lemah lembut dalam bergaul ya Allah, bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun ya Allah. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'aana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian diucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.